Dan di PC review kita ini, kita menargetkan untuk, ya sudah bisa untuk editing, sudah bisa untuk main game AAA, dan segala jenis macamnya. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan kita kembali mereview sebuah PC rakitan edisi si merah. Nih ya, mumpung lagi si merah membara-bara dengan pengumuman terbarunya yang baru saja di-announce di Computex 2022, yaitu rilisnya spesifikasinya Ryzen 7000 series, yang mana cukup menggemparkan karena itu adalah generasi terbaru dan wow ya, cukup wow. Anyway, kita nggak bahas ke sana, kita bahas mengenai review rakitan kita kali ini, yang mana kita merakit dengan budget kurang lebih 10 juta ke atas, 14 lah lebih tepatnya. Dan di PC review kita ini, kita menargetkan untuk, ya sudah bisa untuk editing, sudah bisa untuk main game AAA, dan segala jenis macamnya. Seenggaknya ini sudah sangat enak untuk digunakan ya. Karena di 14 juta ini kita sudah bisa pakai Ryzen 5 5500, yang mana itu adalah salah satu prosesor terbarunya Ryzen, baru rilis beberapa minggu atau bulan yang lalu ya, kurang lebih. Dan untuk spesifikasi yang kita gunakan kali ini, kita mulai dari yang pertama yang kita sebutkan tadi adalah Ryzen 5 5500 yang memiliki 8 core dan juga 12 thread. Kemudian untuk maksimum boost clocknya itu mencapai 4,2 GHz. Kemudian dengan base clocknya 3,6 GHz. Dan untuk default TDP 65 watt. Lumayan lah ya. Dan untuk motherboardnya mungkin di sini nggak ada displaynya ya, sorry banget. Di sini kita pakai Asus TUF Gaming B550 plus Wi-Fi 2. Dan kenapa pilih motherboard ini? Karena ini sudah cukup baik sehingga kedepannya nggak perlu upgrade lagi lah ya. Kalau misalkan kita pakai ya si merah, karena slotnya juga sama AM4 seterusnya. Tapi beda cerita kalau udah upgrade-nya yang ke 7000 series. Anyway, ini cukup lah ya dengan motherboard ini. Kita lanjut. Untuk RAM-nya di sini kita pakai XL8 Gaming 2x8 GB DDR4 3600 MHz. Dan untuk penyimpanan pakai SSD aja. SSD-nya colorful 128 GB. Terus VGA udah terpampang nyata. Di sini kita pakai 1660 Super Ventus XSOC 6 GB. Kemudian power supply-nya di sini kita membutuhkan 750 watt 80 plus bronze dari Cougar VTI X2. Dan yang terakhir untuk casingnya di sini kita memilih MSI Mac Vampirix 101R. Dan untuk totalnya di sini kita bisa mendapatkan 14.400.000 sekian. Ini harga saat ini di One IT Solution. Jadi kalau misalkan kalian mau merakit seperti ini, kalian bisa langsung kunjungi aja toko kami melalui sosial media atau langsung ke e-commerce yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Anyway, untuk rakitan ini ya, kita ngobrol sedikit. Untuk rakitan ini kita bisa mendapatkan performa yang targetnya itu adalah high gaming ya. Tentu saja ini kalau di e-sport ini sudah high ya untuk graphic quality, tapi untuk AAA mungkin sedikit mix and match. Perlu kita rubah-rubah sedikit ya presetnya. Tapi harusnya beberapa game AAA ini sudah bisa menyentuh settingan high ya. Dan di sini juga targetnya sekali lagi bisa untuk editing juga, yang mana ini sudah cukup dengan RAM-nya yang sudah 16 GB, SSD-nya juga sudah ada. Yang kurang mungkin adalah penyimpanannya. Di sini kita cuma SSD 128 GB lagi. Jadi yang dibutuhkan kalau misalkan kalian mau nambah, itu kalian bisa cukup tambahin 1 tera atau mungkin sekalian 2 tera atau mungkin 500 saja untuk hard disk ya, hard disk aja. Tapi kalau misalkan mau nambah NVMe pun itu juga sudah bisa. Jadi terserah kalian, budgetnya bisa kalian tambah sendiri. At least di sini yang saya bacakan adalah budget untuk ya se-ekonomis mungkin lah ya, dan sedikit berkorbannya mungkin pada penyimpanannya, yaitu cuma 128 GB. Nah, kalau misalkan untuk isiannya sendiri yang kurang apa? Di sini yang kurang itu cuman fan-nya. Fan-nya di sini hanya menggunakan fan bawaan dari casing, yang mana di sini ada di belakang 1 ya. Terus di depannya ada 3. Jadi ada totalnya 4 fan bawaan dari casing, dan untuk CPU coolernya juga bawaan dari prosesornya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mempercantik lagi settingan rakitan ini ataupun mau memberikan performa yang lebih baik untuk pendinginnya, kalian bisa langsung tambahin aja untuk liquid coolernya atau water cooling systemnya.
Itu aja sih ya kekurangannya. Jadi mungkin kalian perlu nambah budget lumayan dan bisa sampai 3 jutaan tergantung barang apa yang mau kalian tambahin. Jadi 14 itu hanya seperti ini aja. At least ya, ini kalian udah bisa main lah 1-2 game kayaknya masih oke sih dengan SSD seperti ini. Jadi ya itulah kekurangannya, tapi untuk kelebihannya ini sudah baik, dan kedepannya kalau mau upgrade pun kayaknya cuma upgrade VGA aja. Untuk isiannya fine-fine aja sih, sudah oke lah. Oke ya, saya bilang bukan yang wah, tapi masih oke. Udah cukup 14 juta, ya cukup pricey, tapi memang harganya sekarang ini masih seperti ini ya. Harganya lagi berusaha menurun ya, OTW turun, karena kripto udah mati juga. Iya. Goodbye miners and welcome back gamers. So, seperti apa kira-kira performanya? Di sini langsung aja kita masuk ke tahap pengujian dari PC review kita kali ini. Kita mulai yang pertama, yaitu pada pengujian Cinebench R23. Dimana di sini kita melakukan seperti biasa 2 kali, yaitu multicore juga single core untuk pengujiannya. Dan kita mulai untuk hasil skornya yang multicore. Ini kita bisa mendapatkan 9.592 poin. Kemudian untuk single core-nya ada di 1.239 poin. Lanjut, pengujian yang kedua yaitu Geekbench 5. Di sini untuk Geekbench 5 langsung aja ke hasilnya, di mana kita bisa mendapatkan 58.708 OpenCL score. Yang mana itu sudah sangat baik ya. Karena untuk pengujian Geekbench ini overall ya yang diuji, dan ini cukup baik. Nah, ngomongin overall pengujian nih, kita langsung masuk aja ke PC Mark 10. Yang mana ini menguji semua dari performa PC kalian, daily use, gaming ataupun productivity. Jadi di sini setelah kita melakukan pengujian untuk overall skornya ternyata cukup baik, yaitu ada di 6.012 poin. Kemudian untuk essentials-nya ada di 9.072 poin. Di productivity-nya ada di 7.988 poin, dan digital content ada di 8.140 poin. Ya, seperti yang tadi saya bilang, targetnya adalah untuk gaming dan juga desain, dan ternyata di sini sudah terbukti ya untuk hasil dari PC Mark 10 ini cukup baik. Yang mana ini sudah aman-aman aja. Tapi ya kembali lagi untuk desain dan juga editingnya mungkin nggak yang sampai ke levelnya 3D yang berat banget sih, kayaknya nggak sampai ke sana, meskipun bisa, cuman mungkin waktu dari renderingnya itu akan sedikit kerasa. Di situ aja sih ya kelemahannya. Tapi kalau ngomongin bisa, ini udah bisa sih karena RAM-nya juga udah 16 ya, basically udah cukup aman. Dan kita lanjut pengujian berikutnya ada di 3D Mark Time Spy. Untuk 3D Mark Time Spy ini overallnya lumayan karena ada di 5.884 poin dengan grafik skornya 5.730 poin. Untuk detailnya grafik tes 1 ini ada di 37 fps dan grafik tes 2-nya ada di 33 fps. Kemudian untuk CPU skornya itu ada di 6.946 poin dengan CPU tesnya itu ada di 23 fps. Yang mana untuk prosesornya sendiri Ryzen 5 5500 ini sudah sangat baik ya. Jadi ini bisa jadi pilihan yang cukup baik buat teman-teman untuk digunakan beberapa tahun ke depan. Jadi nggak harus bingung mau upgrade ini, udah cukup ya. Nah, setelah kita tadi udah ngetes nih ya, kita langsung masuk aja ke pengujian yang dinantikan, yaitu adalah gaming test. Di gaming test ini kita cobain game e-sport dan juga game AAA, dan kita mulai aja dari game yang pertama, itu ada di game PUBG Steam. Kenapa pilih PUBG Steam? Karena PUBG Steam ini lumayan menantang, tapi ternyata pada rakitan ini itu nggak semenantang itu, karena untuk settingannya aja di sini kita pakai ultra. Kemudian render scale-nya ada di 100. Kemudian untuk resolusinya ada di 1080. Nah, di sini kita bisa dapat 90 sampai 100-an FPS. Meskipun ini masih di training ground ya. Jika kalian masuk ke map yang sudah langsung mainnya, itu pastinya kita masih bisa bertahan di atas 60 FPS ya. Jadi ini masih aman banget. Kita lanjut aja ke pengujian game berikutnya. Kita kayaknya langsung masuk aja ke AAA, yaitu yang pertama ada di Doom Eternal. Untuk Doom Eternal ini kita menggunakan settingan ultra ya. Kita nggak pakai ultra ekstrim. Kenapa? Karena untuk VRAM-nya di sini masih belum cukup. Kalau nggak salah VRAM untuk mendapatkan ultra ekstrim di Doom Eternal itu sekitar 8 ke atas. Entah 8 atau minimal 10 GB ya untuk VRAM-nya. Tapi at least untuk settingan ultra ini itu sudah cukup baik ya untuk graphic quality-nya. Dan untuk settingan ultra ini ternyata kita masih bisa mencapai 90 hingga 110 fps selama kita main. Dan ini enak banget sih. Lanjut kita ke game yang sedikit berat, yaitu Shadow of the Tomb Raider. Untuk Shadow of the Tomb Raider ini kita pakai settingan highest atau ultranya dengan resolusinya juga sama 1080. Di sini kita lakukan benchmark dan untuk hasilnya juga cukup baik karena masih berada di 78 fps. Lanjut ke game Forza Horizon 5.
5. Untuk Forza Horizon 5 ini kita pakai settingan ultra dan kita lakukan benchmark aja. Dan untuk hasilnya di sini kita bisa menyentuh angka 62 FPS. Masih di atas 60 yang mana ini masih baik. Oke. Kemudian lanjut untuk God of War. Di God of War ini kita pakai settingan ultra dan 1080 untuk resolusinya. Kita mungkin masih di awal-awal ya, masih di prolog, masih awal-awal banget ini scene-nya, dan memang FPS-nya ternyata nggak bisa melebihi 60 FPS ya. Di sini kita bisa dapat 50 sampai 60 FPS dengan rata-rata mungkin ya sekitar 55 FPS lah ya. Yang mana ini juga masih cukup baik ya, karena mengingat ini kita ada di settingan ultra, turunkan aja presetnya ke high atau ke original. Originalnya itu adalah medium. Itu kalian sudah bisa dapat di atas 60 FPS. Jadi God of War masih oke lah ya. Kemudian lanjut untuk Horizon Zero Dawn. Di Horizon Zero Dawn ini kita pakai Ultimate Quality, yaitu Ultra. Dan untuk resolusi sama 1080, kita lakukan benchmark seperti biasa. Dan untuk hasilnya juga ada di 61 FPS. Yang mana ini juga dibilang masih baik. 60 FPS ini pun mungkin ya sedikit ada spike sedikit kecil ya. Mungkin turunnya itu ya 59 atau 58 lah, nggak jauh-jauh banget lah. Masih di sekitar 60 FPS. Kalau mau paling aman ya turunin aja ke high begitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk game yang terakhir. Ini adalah game yang cukup menyiksa ya, karena kita ada di game Crysis Remaster. Dan di sini kita pakai mode benchmark ya. Untuk Crysis ini di settingan very high. Kemudian untuk ray tracingnya kita setting ke performance. Kita nggak pakai settingan yang terbaiknya, kita pakai settingan optimal lah mungkin ya. Kita berusaha untuk mengoptimalkan. Tapi ternyata hasilnya tidak berbicara seperti itu guys, karena untuk tesnya di sini kita melakukan 4 tes ya untuk benchmark ini. Jadi tes yang pertama ini kita mendapatkan 39,73 FPS. Tes keduanya ini dapat 46,03 FPS. Tes ketiganya ini dapat 46,31 FPS dan tes keempatnya ada di 46,01 FPS. Berarti bisa kita simpulkan untuk Crysis di settingan very high itu kita bisa dapatnya sekitar 46 FPS untuk average-nya ya. Dan itu adalah pengujian kita terakhir untuk PC review kita kali ini. Secara overall semuanya sudah baik-baik aja. Mungkin di Crysis cukup berat ya, memang Crysis di setting memang untuk berat-berat begitu. Jadi nggak terlalu banyak berharap, tapi untuk gameplaynya itu masih playable sih ya. Karena untuk Crysis sendiri, mengingat kalau saya main biasanya di scene awal itu yang waktu masih gelap itu masih oke sih, FPS-nya pasti masih di atas 60 FPS. Ketika udah masuk ke scene yang ada mataharinya, cahaya udah mulai jatuh, itu mulai turun. Dan turunnya ini kurang lebih yaitu di 46 FPS. Untuk overall, semua game AAA yang tadi udah kita uji dan game e-sportnya kita pakai PUBG Steam aja, itu semua sudah bagus karena di atas 60 FPS. Mungkin God of War ya, note di God of War settingan ultra belum bisa stabil di 60, masih ada naik turun. Cuma di situ aja sih kekurangannya. Overall semua oke, fine aja. Untuk digital content production, productivity, essential dan lain-lain semuanya udah bagus. Jadi PC ini bisa kalian gunakan untuk apa aja, at least untuk beberapa tahun ke depan tanpa perlu upgrade ya. Kalau mau upgrade cukup upgrade ke VGA-nya aja, karena untuk power supply-nya sudah pakai 750, jadi kalian udah bisa upgrade mungkin ke 3060, itu udah oke sih. Dan itu aja ya untuk hasil dari review PC rakitan kita kali ini menggunakan 5500 dan juga 1660 Super Ventus. Sekali lagi untuk overall dari PC ini performanya oke banget. Jadi kalau kalian tertarik untuk membeli PC rakitan ini, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Kalian kunjungi aja e-commerce kita atau mungkin chat melalui WA ataupun Instagram kita. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.